Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Segera, Liu Sui melewati sentuhan dingin. Dia tahu bahwa dia akan mati di sini jika dia tidak mengambil trik. Liu Sui, yang telah melarikan diri, berhenti tiba-tiba, dan tiba-tiba berbalik untuk mengeluarkan gigitan ke arah Chen Ping. Darah berubah menjadi kabut berdarah dalam kekosongan menjadi monster yang berwarna darah. Monster yang berwarna darah ini menghantam Chen Ping. Sebagai perbaikan ajaib iblis darah, Liu Sui memiliki penggunaan dan pemahaman darah sendiri. Jangan harga diri, jangan bekerja keras, tidak peduli berapa banyak operasi. Chen Ping mendengus dengan dingin, dan cambuk ajaib menarik langsung ke arah monster yang berwarna darah, dan cambuk ajaib diperbaiki. Membakar ke api naik, dan monster berdarah menghilang di bawah api ini. Kali ini, lalu Liu Sui mengerutkan kening, wajahnya menjadi jelek. Setelah Chen Ping menghancurkan monster yang berwarna darah, cambuk di tangannya tidak berhenti, tetapi menariknya langsung ke arah Liu Sui. Tapi kali ini, Liu Sui tidak menghindar, dan ditarik langsung oleh keajaiban. Ledakan. Dengan ledakan, tubuh Liu Sui meledak secara langsung, dan kabut berdarah mulai melayang. Chen Ping terpana, dia tidak berharap bahwa Liu Sui tidak menghindar, dan dia langsung tertarik pada dirinya sendiri. Ketika Chen Ping ada di para dewa, kabut berdarah berubah menjadi humanoid dan dengan cepat menuju kejauhan. Melihat ini, Chen Ping tahu bahwa dia benar, dan Liu Sui melarikan diri. Tepat ketika Chen Ping ingin mengejar, dia telah kehilangan sosok Liu Sui. Sial, biarkan dia melarikan diri. Chen Ping agak kesal, tapi dia penasaran. Tubuh Liu Sui ini jelas terbuka. Bagaimana orang ini melarikan diri? Tuan Chen, orang ini adalah iblis darah. Dia menggunakan darah melalui darah, dan menggunakan darah melalui darah. Ini adalah keterampilan menghemat kehidupan dari sihir darah, tetapi teknik berdarah ini juga memiliki kelemahan, yaitu, setelah penggunaan darah, ranah akan menurun, dan bahkan lebih sulit untuk meningkatkan ranah. Zhu Yan mengikuti Chen Ping untuk menjelaskan. Setelah mendengarnya, Chen Ping mengerti bagaimana Liu Sui melarikan diri, tetapi teknik berdarah ini benar-benar timur yang baik. Bahkan jika itu dirugikan, itu adalah hal terpenting untuk menyelamatkan nyawa dalam bahaya. Chen Ping menyesalinya. Jika Anda tahu bahwa iblis darah memiliki keterampilan menghemat kehidupan, ia akan mengikuti sihir darah beberapa trik. Namun, Blood Demon telah kembali ke dunia surga dan manusia, dan Chen Ping merasa cepat atau lambat dia akan bertemu dengannya. Saat bertemu Blood Demon, Chen Ping harus mempelajari dua trik. Rusak. Chen Ping tiba-tiba teringat bahwa dia agak jauh dari Luosi. Tepat setelah mengejar Liu Sui, Chen Ping melihat ke arah Luosi, jadi dia berada agak terlalu jauh. Jika Luosi dalam bahaya, akan sulit bagi Chen Ping untuk segera menyelamatkannya. Tapi saat Chen Ping berjalan kembali, suara Luo tiba-tiba terdengar di telinganya. Tuan Chen, selamatkan saya. Suara itu sangat mendesak, dan berasal dari Luo Ban melalui Slip Giok. Ketika Chen Ping mendengar teriakan minta tolong Luosi, dia langsung cemas dan langsung berlari ke arah Luosi. Pada saat ini, Luosi sedang memegang batu besar di pelukannya dan berlari dengan putus asa. Di belakang Luosi, ratusan monster mengaum dan mengejar Luosian. Kamu binatang buas, kenapa kamu mengejarku? Luosi melihat monster ganas di belakang dan hampir menangis. Dia juga tidak mengerti mengapa monster-monster ini mengejarnya. Ada ratusan binatang iblis yang melintasi alam kesengsaraan, dan jiwa Luo sangat ketakutan, jadi dia hanya bisa berlari sekuat tenaga. Slip giok transmisi suara telah digunakan, tetapi belum ada tanda-tanda keberadaan Chen Ping. Luosi sangat ketakutan. Di antara monster-monster ini, yang terdepan memiliki tinggi 15 atau 6 meter, dengan dua kaki yang besar, setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Ekor panjangnya terseret ke tanah, meninggalkan jurang. Monster-monster ini sangat mirip dengan Tyrannosaurus Rex sebelumnya, untungnya karena ukurannya yang besar, gerakannya lambat, sehingga Luosi tidak pernah tertangkap.
Monster terdepan meraung dengan keras, dan kemudian di depan Luo Zhao, pecahan kaca muncul. Sebuah penghalang muncul, menghalangi kemajuan Luo Xi. Wajah Luo Xi dipenuhi dengan kecemasan. Dia membalik pedang di tangannya dan mengayunkannya kembali secara tiba-tiba. Ribuan cahaya pedang muncul dan menuju ke arah monster itu. Dan dia sendiri sedang berjuang untuk mencapai hambatan tersebut. Ketika Luo Xi menabrak penghalang itu, ada riak seperti pola air di penghalang itu, yang tidak bisa ditembus sama sekali. Luo yang tak berdaya hanya bisa mengambil jalan memutar, untungnya area penghalangnya tidak luas, dan Luo bisa lewat hanya dengan mengambil jalan memutar. Tapi ini memperlambat Luo Xi. Di belakang Luo Xiang, monster itu membuka mulutnya, dan ribuan lampu pedang yang diayunkan Luo Xi ditelan oleh monster itu. Untungnya, Luo Xi tidak melihatnya, jika tidak, dia akan menjadi pucat karena ketakutan dan tidak akan bisa melarikan diri. Saya melihat iblis itu telah mengacaukan nomor itu sampai Jian Mang menelannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya 2 kali, dan kemudian memuntahkannya secara tiba-tiba. Pada saat ini, sinar pedang dari segala arah sedang menuju ke arah Luo Xing. Rosso merasakan semburan cahaya dingin di belakangnya, lalu pupil matanya menyusut dan dia tiba-tiba berbalik. Hasilnya, saya melihat beberapa lampu pedang menyala ke arah saya. Cahaya pedang sudah ada di depannya, Luo Xi berteriak secara naluriah, dan kemudian memegang batu di tangannya untuk memblokirnya di depannya. Ini adalah tindakan naluriah Luo Xi, karena terlalu ketat, Luo Xi tidak punya waktu untuk bereaksi. Tepat ketika Luo Xi mengangkat batu itu, tiba-tiba sebuah cahaya memancar dari batu itu, dan ada berbagai macam garis indah di atasnya. Kekuatan yang sangat aneh menyebabkan lampu pedang itu jatuh dan menghilang satu demi satu. Luo Xi nyaris lolos dari kematian dan tidak punya waktu untuk mengamati dengan cermat batu di tangannya, jadi dia hanya bisa berlari sekuat tenaga untuk melarikan diri. Dan setelah melihat cahaya yang memancar dari batu, monster-monster itu menjadi semakin gila, mengaum dengan keras dan mengejar Luo Guan dengan putus asa. Saat ini, Chen Ping juga sedang bergegas, dan dia sudah bisa melihat sosok Luo Xi dari kejauhan. Setelah melihat monster di belakang Luo, Chen Ping juga merasa pusing. Ratusan monster mengejar Luo Xi bersama-sama, yang agak sulit untuk ditangani. Chen Ping sendiri tidak mungkin menghentikan ratusan monster gila ini. Ratusan binatang iblis sekali lagi mengirimkan ledakan kehancuran, dan di depan Rosso, penghalang tebal muncul. Semua penghalang ini transparan dan kosong, jika Anda tidak memperhatikannya dengan cermat, Anda tidak dapat melihatnya sama sekali. Baru setelah Luo Xi menabrak penghalang, dia menyadari bahwa jalan di depannya diblokir lagi. Luo Xi juga menggunakan metode lama untuk berkeliling dari satu sisi, tapi kali ini dia tidak bisa berkeliling. Karena terlalu banyak penghalang yang muncul kali ini, penghalang itu meluas secara langsung hingga jarak yang jauh. Luo Zhao mengerutkan kening, menjadi semakin panik, dan kemudian menebas keras dengan pedang panjang di tangannya. Dia ingin mendobrak penghalang itu, tetapi ketika Luo Xi menebasnya dengan pedangnya, sepertinya pedang itu telah dipotong ke udara, pedang itu melewati penghalang, dan kemudian penghalang itu dipulihkan kembali. Luo Xi tertegun, lalu mengayunkan pedangnya lagi, tapi tetap saja sama, penghalang itu sepertinya mustahil untuk ditembus. Saat ini, Luo Xi terkejut, melihat monster di belakangnya, dia benar-benar ingin menangis tanpa air mata. Kenapa? Kenapa kalian para binatang buas memaksaku? Apakah aku akan mati di sini, di mulut monster-monster ini? Romer mulai menyesal datang ke medan perang yang begitu ajaib. Jika saya tidak datang, hal seperti ini tidak akan terjadi meskipun ada banyak peluang di medan perang para dewa dan iblis, bahayanya juga besar. Kita baru saja tiba di medan perang antara dewa dan iblis, dan kita akan kehilangan nyawa. Nona Luo, jangan takut. Tepat ketika Luo Xi putus asa, suara Chen Ping tiba-tiba terdengar. Saat ini, mendengar suara Chen Ping, Luo Xi sepertinya mendengar suara alam. Tuan Chen,
Selamatkan saya! Luosi berteriak penuh semangat saat melihat Chen Ping. Chen Ping menyingkirkan cambuk ajaibnya, mengeluarkan pedang pembunuh naganya, dan menebasnya dengan pedang tersebut, mencoba menghancurkan penghalang di depan Luosi dan membuat jalan baru. Gemuruh. Setelah suara keras, penghalang transparan itu masih ada, pukulan keras Chen Ping barusan langsung menembus penghalang tanpa menyebabkan kerusakan apapun pada penghalang. Hah, teknik yang aneh sekali. Ketika Chen Ping melihat ini, dia sangat penasaran, dia tidak mengerti bagaimana monster ini memiliki metode seperti itu. Melihat kekuatan itu tidak dapat menghancurkannya, Chen Ping terbakar di telapak tangannya dan memukulnya dengan semburan api. Karena kekuatan tidak bisa menghancurkannya, gunakan api. Sayangnya Zihuo tidak memiliki pengaruh sama sekali pada penghalang itu. Melihat penghalang itu tidak dapat ditembus, Chen Ping mulai menjadi cemas, karena monster-monster itu begitu dekat. Chen Ping tidak berdaya, kristal naga di dadanya mulai bersinar, dan kemudian cahaya keemasan memancar di sekelilingnya. Kekuatan naga yang mengerikan melonjak, dan kemudian menuju ke penghalang itu. Penghalang itu menghilang seketika setelah bersentuhan dengan kekuatan naga dewa. Tidak hanya penghalangnya menghilang, tapi bahkan monster yang mengejar perlahan berhenti dengan ketakutan di mata mereka. Melihat monster-monster itu berhenti, Luosi menghela nafas lega. Chen Ping mengandalkan kekuatan naga dewa untuk menekan monster-monster itu, lalu perlahan mundur bersama Luosi, menjaga jarak dari monster-monster itu. Tapi begitu Chen Ping dan yang lainnya mundur, monster-monster itu akan mengikuti. Saat Chen Ping berhenti, monster itu juga berhenti. Hal ini diulangi berkali-kali, yang membuat Chen Ping sangat bingung. Monster-monster ini gila, kenapa mereka selalu mengejar kita? Asteris. Luosi mengeluh sangat tidak puas. Aneh sekali, kenapa monster-monster ini mengejar mereka? Apakah kamu sudah memprovokasi monster-monster ini? Chen Ping bertanya dengan bingung. Tidak, aku baru saja mengambil batu, dan monster-monster ini mengejarku dengan putus asa. Kata Luosi. Batu. Chen Ping kemudian menemukan bahwa Luosi sedang memegang batu bundar di tangannya. Chen Ping mengambil batu itu dari pelukan Luosi, melihat riak aneh di batu itu, lalu seberkas kesadaran spiritual menembus ke dalamnya, dan kemudian dia tercengang. Karena batu macam apa ini, yang jelas itu telur. Memikirkan monster-monster yang mengejar Luosi seperti orang gila, Chen Ping dapat menyimpulkan bahwa telur ini pasti milik monster-monster ini. Orang tua mana yang tidak akan bertengkar habis-habisan jika melihat anaknya dibawa pergi? Batu jenis apa yang ada di air pasang ini? Jelas itu telur. Chen Ping terdiam beberapa saat. Setelah mendengar ini, Luo Zhao tiba-tiba tampak malu. Saya melihat ada pola di batu itu, jadi itu pasti semacam harta karun, jadi saya mengambilnya. Saya tidak menyangka, Chen Ping mengambil telur itu, melihat monster yang memimpin, dan kemudian berkata, maaf, kami tidak mencuri telur Anda, kami hanya salah paham. Saya akan mengembalikan telur yang bagus itu kepada Anda sekarang. Setan-setan ini telah membuka kebijaksanaan spiritual mereka, jadi tentu saja mereka dapat memahami perkataan Chen Ping. Yang paling penting adalah kekuatan naga suci Chen Ping membuat semua monster ini ketakutan. Jika Chen Ping tidak memiliki kekuatan naga dewa, monster-monster ini tidak akan pernah mendengarkan Chen Ping, dan mereka akan melolong dan menyerang. Monster itu mengangguk, Chen Ping meletakkan telurnya ke tanah, lalu menarik Luo Zhao maju mundur. Ketika monster itu melihat ini, dia membuka mulutnya dan memasukkan Zeng dan ke dalam mulutnya. Kemudian dia melihat ke arah Chen Ping dan Luosi, dan tiba-tiba berkata, apakah kamu ingin berburu harta karun ketika kamu masuk ke sini? Ikutlah denganku. Setelah monster terkemuka selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, dan monster lainnya juga pergi bersamanya. Setelah Chen Ping dan Luosi saling memandang, dia segera mengikuti.